Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan pagi hari ini kita semuanya masih diberikan berbagai kenikmatan, nikmat sehat, nikmat keimanan, bahwa panjenengan sedaya kasih dipun paringi masih diberikan oleh Allah nikmat jadi orang Islam, masih kukuh, masih kokoh kita semuanya memegang teguh agama kita, yaitu agama Islam. Kedua kalinya salawat serta salam marilah senantiasa kita aturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita semuanya nanti mengharapkan syafaat dari beliau ila yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid As-Sakinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya pagi hari ini di tengah-tengah bulan Ramadan ini melihat betapa makmurnya, betapa ramainya masjid kita ini. Alhamdulillah. Tidak berbeda antara tahun kemarin ketika saya isi kajian subuh di sini dengan tahun ini. Moga-moga semakin tahun jumlah jamaahnya juga akan semakin makmur. Baik bapak-bapak maupun ibu-ibu sama-sama semuanya bersemangat untuk mengikuti sholat subuh secara berjamaah. Karena fadilahnya sholat subuh berjamaah itu luar biasa. Apabila kita sebelum sholat subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Sebelum sholat subuh, kalau kita menyempatkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 2 rakaat, raka'atayil fajri, namanya sholat sunnah fajar, yang para ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan sholat fajar ini. Tetapi saya cenderung untuk memilih pendapat yang disebut sebagai sholat fajar itu adalah sholat sunnah qabliyah subuh. Kata Rasulullah, kita hanya melaksanakan 2 rakaat saja sebelum melaksanakan sholat subuh, yaitu sholat sunnah qabliyah subuh, maka pahalanya itu sebagaimana kita diberikan oleh Allah ini dengan dunia yang kita saksikan sekarang ini beserta dengan isinya. Kalau anak-anak muda sekarang mulai bikin konten-konten yang kalau Ramadan itu agamis, Pak. Kalau aku bisa melakukan sholat 2 rakaat sebelum subuh akan mendapatkan dunia dan seisinya, apakah itu juga termasuk dirimu? Juga bikin konten agamis tapi tujuannya ngerayu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum lagi kalau kita melaksanakan sholat subuhnya secara berjamaah, itu adalah fardu yang tentunya fardu itu pahalanya juga lebih besar daripada melaksanakan sunnah. Bapak dan Ibu
Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi qobliyah subuh itu adalah bagian dari sunnah rawatib, sholat sunnah yang berada di depan maupun di belakangnya sholat fardu. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada dibagi menjadi dua. Yang satu yang muakkad, kemudian yang kedua ghairu muakkad. Yang muakkad kalau kita hitung itu jumlahnya 10 rakaat. 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 2 rakaat lagi setelah sholat maghrib, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Nah, ini yang lokal cuma satu, yaitu sholat asar. Ini baru muakkad, tidak ada sholat qobliyah yang dianjurkan. Nah, jadi kalau misalnya sebelum asar kita mau sholat sunnah qobliyah, berarti itu termasuk qobliyah yang ghairu muakkad. Nah, kalau ghairu muakkad jumlahnya kalau kita hitung ada 12 rakaat, jumlahnya lebih banyak. Nah, kawan itu 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat lagi ba'diyah zuhur. Jadi zuhur ini lengkap, sholatnya sendiri 4 rakaat, qobliyahnya 4 rakaat, ba'diyahnya juga 4 rakaat. Kalau kita melaksanakan untuk yang sunnah rawatibnya muakkad maupun ghairu muakkad, ditambah lagi langsung karena asarnya kosong, sekarang asarnya langsung lengkap, jumlahnya 4 rakaat. Itu ghairu muakkad. 4 rakaat ghairu muakkad. Kemudian sebelum sholat maghrib, qobliyah maghrib 2 rakaat, ditambah terakhir adalah qobliyah isya, jumlahnya juga ada 2 rakaat. Jadi total ada 12 rakaat yang ghairu muakkad. Yang muakkad jumlahnya ada 10 tambah 12 22. Sholat wajibnya 17 ditambah 22 39. Nanti dengan ngelampai tempat ibu nanti ingkang dereng nate yang belum pernah, sekali-kali boleh dicoba sholat sehari semalam 39 rakaat. Itu masih jauh dari diskon yang Allah berikan ketika Rasulullah pertama kali mendapatkan perintah melaksanakan sholat yang jumlahnya 50 waktu, bukan 50 rakaat lagi. Sanes bukan 50 rakaat, tapi jumlahnya 50 waktu sehari semalam. Kita 50 rakaat saja belum sampai itu kalau ditambah dengan rawatib-rawatibnya. Nah, sesekali perlu dicoba, meskipun seumur hidup kita sekali saja. Buat perlu juga mencoba. Baik, Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau kita selain juga berusaha untuk bisa melaksanakan sholat sunnah rawatib, kita istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat niku yang 5 waktu hukumnya fardu, hukumnya wajib, tetapi kalau kita bisa melaksanakannya secara berjamaah, masya Allah, kata Rasulullah, barang siapa yang mau istiqomah untuk melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah, ini sholat wajib ya, sholat wajib, sholat 5 waktu secara berjamaah
tidak pernah sekalipun ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Ketika imam takbiratul ihram Allahu Akbar, kita sudah hadir di situ, tahu, bukan lagi lari-lari kita, tapi kita sudah hadir bersama dengan jamaah ketika imam mengangkat tangan takbiratul ihram. Apalagi kita berada di shaf pertama, masya Allah. Kata Rasulullah, maka orangnya ini kalau panjenengan sedaya kalau bisa melaksanakan ini, maka insya Allah dihitung oleh Allah nanti baroah, bebas. Kita dibebaskan. Yang pertama adalah bebas dari masuk neraka. Kemudian yang kedua, insya Allah kita akan dibebaskan oleh Allah dari sifat munafik. Pokoknya ditebus 40 dino orang mlebu neraka. Berarti 40 dino sakwalike, berarti 40 hari itu bisa menjadi wasilah kula panjenengan sedaya masuk ke dalam surga. 40 hari. Jadinya sebuah kados nyata iki ya istiqomah 5 waktu di istiqomah pagi. Pernah sampai 40 hari tanpa ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Oke. Jadi kok ketane ya enteng, sepertinya mudah, rasa-rasanya 40 hari itu kan 1 bulan muncul 10 hari. Dicoba. Kalau bulan ini nggak berhasil, dicoba bulan yang akan datang. Tahun ini 1447 kok nggak berhasil, 2026 coba lagi tahun 2027. Ya, sekali kita pernah merasakan, sekali kita pernah mencoba ikut sholat berjamaah istiqomah selama 40 hari berturut-turut, subuh jamaah tidak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, zuhur juga sama, asar, maghrib, isya. Besok pagi diulang hari kedua, besok lagi diulang lagi hari ketiga, hari ketujuh mulai nanti rasa itu ada ujiannya. Lagi ngantor siang-siang waktunya sholat zuhur, tiba-tiba diajak teman keluar. Itu pasti nanti 40 hari itu pasti ada ujiannya. Tidak akan mungkin panjenengan lempang-lempang 40 hari mudah. Oh tiap hari langsung kita sudah hadir di masjid. Tidak akan mungkin. Pulau jamin pasti panjenengan itu akan ada halannya. Setahun dicoba belum tentu berhasil. Pasti ada. Tiba-tiba sudah sampai di 35 hari. Dan orang tua kita sakit yang harus diantarkan ke rumah sakit. Pas waktunya ada zuhur, ayo mau pilih mana sekarang? Kita harus pilih orang tua, udah lepas. Coba lagi bulan depan. Terus itu dari kaki tasabur ma'ani. Jadi seiring dengan usaha kita, dengan kesulitan kita untuk mencapai sesuatu, itulah nanti kita akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus pada suatu kesempatan ini kita berada di tengah-tengah bulan Ramadan, tetapi bagaimanapun juga bulan ini sebagaimana sudah sering kita mendapatkan mauidhah, kita sudah sering juga mendapatkan mendengar di khutbah-khutbah kalau bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Bulan ini berbeda dengan bulan-bulan lain sebanyak 11 bulan lainnya. Jadi bertepatan dengan Ramadan itu kalau Hijriah urutannya nomor berapa Pak? Hijriah itu Januari, Februari, dengan saya bilang bulan ke-10 Oktober,
Oktober. Apa nih? Sangat dapat sekali. Tapi kalau Hijriah, Ramadan ini urutan nomor berapa? Nomor 9. Ya, nomor 9. Ini kalau orang yang suka perhitungan, orang yang suka seperti dosen saya sedang S3, dosen saya itu seorang profesor yang fokus tafsir. Tapi sukanya beliau itu menghitung Al-Quran, dihitung ayatnya, urutannya nomor berapa dan sebagainya. Cakap atau Yasin, ya itu urutan Huruf Hijaiyah nomor berapa, Sin itu nomor berapa. Oh berarti ini tambah ini sama dengan ini. Ya, dibaca masuk juga, ada masuknya. Kaf, ha, ya, ain, shod. Itu kaf itu huruf nomor berapa? Dijumlah semuanya. Nah, kalau orang Jawa itu bisa dipakai jadi jimat, Pak. Saya dipakai jadi jimat itu orang Jawa. Jadi, kalau mereka percaya seperti itu, tapi memang Rasulullah tidak secara langsung menjelaskan. Karena itu adalah awal itu suara yang memang rahasianya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bulan Ramadan ini urutannya kan berada di nomor 9. Kira-kira nomor 9 ini ya angka keramat ya. Angka top ya. Ya. Kalau orang-orang yang ya bisa dipasang itu angka 9. Nah, para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan ini kita perlu persiapan, kita perlu istighfar bersama-sama. Istighfar persiapan untuk satu malam yang mana kemuliaannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, jadi kesempatan untuk bisa meraih malam yang disebut malam Lailatul Qadar itu tidak serta-merta diperoleh oleh seseorang. Panjenengan yang sekarang yuswanya umurnya sudah sampai di 60 tahun, dikurangi misalnya anggap saja secara umum baliknya adalah 15 tahun. 60 dikurangi 15, 45 tahun. Kira-kira 45 tahun panjenengan sudah pernah mendapati Ramadan. Dan di tengah-tengah Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Insya Allah panjenengan lebih mulia daripada saya, pulau saat ini yang masih umurnya 42. Kelihatan 42 atau 30 Pak? 30, Masya Allah. Ya ini karena kumis saya cukur Pak. Kalau nggak dicukur ini sudah mulai kelihatan bebannya Pak. Jadi panjenengan Pak Insya Allah dulu sudah punya kesempatan, sudah sebanyak itu mendapati bulan Ramadan, ikut berpuasa bersama dan juga tarawih di malamnya itu, dan tentunya mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi pahala jenengan lebih banyak. Semakin bertambah umur, kita juga pahalanya semakin banyak karena mendapati adanya Lailatul Qadar. Nah, sehingga tetapi masing-masing kita, para bapak dan ibu sekalian, terkait dengan Lailatul Qadar ini masing-masing tentunya kualitasnya berbeda-beda. Bagaimanapun juga bapak dan ibu sekalian, Lailatul Qadar itu adalah satu malam di mana ini dikhususkan oleh Allah hanya untuk umat Muhammad. Di zaman dulu setahun, zaman Nabi Adam dulu setahun sama, jumlah hari dalam setahun itu sama, meskipun belum diresmikan menjadi bentuk kalender seperti sekarang ini. Ya tentunya salah satu bulan Ramadan dulu juga berlaku yang namanya Ramadan, tapi belum disebut sebagai bulan Ramadan, dan baru disebut itu di masa Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Sehingga pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang bersama dengan para sahabatnya. Para sahabat
Beliau sedang duduk-duduk, bukan di tempat majelis yang resmi, tapi beliau sedang duduk bersama dengan sahabat, melingkar, duduk di bawah. Itu tiba-tiba Rasulullah terlihat dari para sahabat itu diam dan kemudian senyum-senyum saja, senyum-senyum sendiri. Nah, senyumnya seorang Rasul itu menandakan ada sesuatu tentunya yang sedang beliau dapatkan. Kemudian sahabat Umar radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tiba-tiba senyum-senyum sendiri? Nah, kemudian Rasulullah menjawab, wahai Umar, wahai para sahabatku, aku sedang ditemui oleh malaikat Jibril. Tiba-tiba malaikat Jibril ini bercerita padaku. Jadi malaikat Jibril tiba-tiba datang kemudian bercerita menceritakan sesuatu kisah kepada Rasulullah, yaitu kisah yang terjadi pada masa Bani Israel. Jadi Bani Israel itu adalah nama seorang nabi loh. Israel itu adalah Nabi Syuaib. Nah, Bani Israel itu artinya keturunan Nabi Syuaib. Jadi Nabi Syuaib itu punya abah namanya Nabi Ishaq alaihissalam. Ishaq punya abah namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya dua anak, Nabi Ismail anak pertama dari istrinya bernama Siti Hajar, punya anak kedua namanya Ishak dari istrinya Siti Sarah. Sayyidah Sarah, Sayyidah Hajar dua. Jadi kalau Siti Hajar punya anak Nabi Ismail, putranya Nabi Ismail itu tidak ada yang jadi nabi, tapi cucu jauhnya menjadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikira sudah terputus Nabi Ismail, tapi jalurnya Nabi Ishak inilah yang punya anaknya Nabi Syuaib jadi nabi. Nabi Syuaib punya anak Nabi Yusuf. Anaknya Nabi Syuaib itu jumlahnya ada 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi nabi, terkenal sampai di Al-Quran ada surat yang bernama surat Yusuf. Ya, surat Yusuf menceritakan tentang kisah beliau dimasukkan ke dalam sumur, direpodoyo sama saudara-saudaranya sampai menjadi wazir di Mesir, menjadi orang yang sukses di Mesir. Keluarganya kemudian diboyong Nabi Syuaib. Bani Israel itu yang semula hidupnya ada di Kan'an. Di Kan'an itu di daerah Syam, di daerah Palestina dan sekitarnya, itu diboyong semuanya. Bani Israel itu masuk ke dalam Mesir. Udkhulu Misra, diajak masuk ke dalam Mesir oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, dari situlah kemudian turun-temurun dari Nabi Yusuf itu seturunnya Nabi Yusuf, keturunannya sudah tidak ada yang jadi nabi. Justru dari salah satu putranya Nabi Syuaib itulah diantaranya adalah Yahuda, itu ada yang jadi nabi. Sehingga orang-orang menyebut kalau dinisbatkan kepada Bani Israel berarti keturunannya Nabi Syuaib alaihissalam. Kalau Yahuda itu berarti jalur keturunan salah satu putranya Nabi Syuaib bernama Yahuda sampai sekarang. Makanya ada agama Yahudi, ada disebut Bani Israel. Jadi ampun panjenengan terlalu misalnya sampai benci kepada Israel itu nama lain daripada Nabi Syuaib. Nah, tapi kalau sebagai entitas negara itu lain ceritanya. Kenapa disebut negara? Jadi kita ya susah serba salah. Mau mencemooh itu kan itu nama Nabi. Tapi kok jadi entitas negara yang kemudian
kita orang Indonesia meskipun jauh, tapi support kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana, dan insya Allah berpisah sebagai sesama Muslim. Bapak dan Ibu sekalian dirahmati Allah, jadi tadi Rasulullah tiba-tiba didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini bercerita tentang sebuah cerita di zaman Bani Israel. Jadi Bani Israel berarti berada di kisaran keturunannya Nabi Syuaib, antara Nabi Syuaib sampai terakhir itu putus di Nabi Isa. Karena setelah Nabi Isa yang muncul Nabi itu bukan Nabi dari Bani Israel, tapi ternyata Baninya Ismail, bukan Bani Ishak, tapi Bani Ismail. Khatamun Nubuwah. Makanya orang Islam itu mengakui Ishak sebagai Nabi, mengakui Ismail sebagai bapaknya, kakeknya Nabi Muhammad, menamai anaknya umat Islam itu ada yang anaknya namanya Siti Hajar, gitu. Ada juga namanya anaknya umat Islam itu yang Siti Sarah. Dua-duanya kita namai. Nonton ya? Ada yang Siti Hajar, ada yang Siti Sarah. Kita orang Islam ini. Tetapi orang-orang Israel itu tidak ada satupun Yahudi, itu tidak ada satupun yang memberi nama anaknya dengan nama Siti Hajar. Tidak ada satupun. Panjenengan cari informasi yang sudah pernah keluar negeri, sudah pernah ke Baitul Maqdis, cari orang Yahudi punya nama Siti Hajar, tidak ada. Karena apa? Karena punya sejarah dulu. Sejarahnya apa? Kenapa Nabi Ibrahim itu kemudian harus tanda kutip menelantarkan Siti Hajar bersama dengan Ismail itu di gurun yang tandus di sekitar Baitullah Ka'bah sana, berada di wadin ghairi dzi zar'in inda Baitikal Muharram, di sebuah lembah ghairi dzi zar'in yang di situ masih tandus, tidak ada tanaman sama sekali. Dari kedua-duanya hidup di Palestina. Nabi Ibrahim bersama dengan Sayyidah Siti Hajar bersama dengan Siti Sarah, kedua-duanya hidupnya dulu itu di Palestina, di daerah Syam. Nah, tapi karena satu faktor, ini ya punya istri dua itu ya begitu Pak. Pasti sak rukun-rukunnya pasti dia cemburu. Dia bukan. Bapak saja di konten-konten itu ada aja pulang dicemburui Pak sama istrinya. Kamu ingatkan cewek lain ya untuk sholat berjamaah. Ada jadi perempuan itu memang begitu, sak rukun-rukunnya itu panggah cemburu. Nabi Ibrahim seorang nabi, istrinya dua-duanya itu istri solehah. Tapi kalau hidup berdampingan berdua ya akhirnya cemburu juga. Siti Sarah itu cemburu kepada istri tuanya Nabi Ibrahim karena cemburu itu di rumah ya macam-macam. Yo wayang masak kadang yo banting wajan. Nah, itu kejadian berkali-kali Nabi Ibrahim bingung umat harus bagaimana saya. Turunlah wahyu dari Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa Siti Hajar bersama dengan Nabi Ismail dibawa kemana? Dibawa ke tanah haram di Mekah yang jauh. Dinaikkan keduanya onta, kemudian dibawalah oleh Nabi Ibrahim sampai di sana. Dibiarkan tidak ada orang sama sekali, diturunkan, kemudian ditinggallah oleh Nabi Ibrahim balik lagi ke Palestina. Jadi hidup bersama dengan Siti Sarah sekian lama. Makanya makamnya Nabi Ibrahim itu posisinya ada di Syam, ada di Israel, ya lebih masuk ke Israel atau Paruan, informasinya Paruan. Nah,
umroh plus Baitul Maqdis ini sudah pernah ziarah ke makam Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi karena faktor itulah kemudian Nabi Ismail itu menjadi bapaknya bangsa Arab, ya, bangsa Arab. Allah menghendaki ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Sayyidah Sarah di sana bersama Nabi Ismail, bersama Ismail kecil, kemudian tiba-tiba ada kafilah namanya suku Jurhum yang Allah kehendaki bergerak, dan suku ini termasuk orang yang atau kelompok yang memang istiqomah memegang tauhidnya Nabi Ibrahim. Jadi agamanya agama tauhid. Bersama dengan Nabi Ismail, akhirnya Nabi Ismail bergabung bersama di suku Jurhum ini sampai dengan dewasa. Setelah dewasa, Nabi Ibrahim tiba-tiba datang lagi. Yang kita kisahkan nanti ketika Idul Adha itu yang sering disampaikan oleh para khatib Sumeri. Datang-datang kecil-kecil ditelantarkan, gede-gede didatangi mau disembelih. Itu kalau bukan data keimanan, baru itu pasti tukaran. Ya, pasti tukaran. Apalagi kalau kita ini kan waktu akad nikah dulu Pak ya, itu kita suruh tanda tangan kalau meninggalkan istrinya berapa lama Pak? Tidak kompeni istrinya, ditinggal pergi tanpa pemberitahuan, nggak ngasih nafkah, itu berapa lama Pak? Statusnya istri bisa bayar Rp1.000 pengadilan. 3 bulan ya, 3 bulan. Nah ini bukan 3 bulan lagi, tahunan Pak Nabi Ibrahim. Untungnya Nabi Ibrahim hidupnya di sana, nggak di Indonesia. Jadi bisa sekarang berapi. Tapi karena dasarnya Sayyidah Hajar itu keimanan, Nabi Ismail itu adalah anak yang soleh, manut wae. Terus ini wahyu ini Gusti Allah, sama tak tinggal ini. Dia nangis, mau itu ditinggal, tidak ada makanan sama sekali. Itulah kemudian jadilah keturunannya Nabi Ishak yang berada di bersama dengan Nabi Ibrahim yang ada di Palestina itu sampai menurunkan nabi-nabi dari Israel yang sangat banyak sekali. Bapak dan Ibu sekalian, nah ceritanya ini Malaikat Jibril menceritakan tentang seorang nabi dari Bani Israel yang namanya Syam'un al-Ghazi. Syam'un ini bukan termasuk 25 nabi yang kita ketahui. Jadi nabi itu jumlahnya banyak. Bagi riwayatin itu jumlahnya ribuan Pak. Nah jumlahnya ribuan, dari ribuan itu ada 313 itu yang Rasul yang diperintahkan oleh Allah menyampaikan syariat. Tetapi ada nabi, salah satu nabi yang diceritakan oleh Rasulullah itu namanya Syam'un al-Ghazi. Atau dalam film kisah Hollywood itu sekarang ada Samson. Nah, Samson itu berasal dari nama Syam'un al-Ghazi. Syam'un al-Ghazi ini bagian dari Bani Israel, seorang nabi. Makanya diangkat namanya menjadi Samson. Nah, Samson dari film gitu. Film Samson itu digambarkan kartun kalau kuat, dia ada yang mengalahkan, dia itu individualis. Nah, individualis. Siapa yang menyerang dia itu sebagai superhero lah, kalau anak sekarang namanya superhero. Kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan. Memang benar itu adalah sebuah kisah di mana salah satu nabi Allah di zaman Bani Israel, Wakila itu termasuk dekat dengan zamannya Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Syam'un al-Ghazi ini selama 1000 tahun itu hidupnya itu kalau siang hari digunakan untuk berjihad fisabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Ya, zaman dulu itu zaman para nabi itu kan selalu kisah-kisahnya itu didahului dengan kisah-kisah heroik. Kisah heroiknya apa? Biasanya berhadapan dengan kezaliman. Nabi Musa lawannya adalah Fir'aun. Nabi Ibrahim lawannya Raja Namrud. Nah, kisah-kisah heroik seperti itu. Ada raja yang boleh kemudian
menunjukkan mukjizat. Nah, Syam'un al-Ghazi ini unik. Syam'un al-Ghazi ini unik karena beliau oleh Allah Subhanahu wa taala ditempatkan di lingkungannya Romawi. Jadi Romawi. Rum kalau di bahasa Al-Quran itu namanya Rum, di lingkungan Romawi. Nah, Romawi yang mana Romawi itu kan bukan bangsa yang bertauhid kepada Allah. Jadi orang yang bertauhid ditangkap, disiksa dan sebagainya. Termasuk Nabi Allah Isa alaihissalam itu juga hidup di lingkungan Romawi, bangsa Romawi Timur. Ada Romawi Barat, ada Romawi Timur. Yang menguasai Romawi Timur itu daerah Syam. Yang ketika itu Nabi Isa termasuk di masa Romawi yang karena menyebarkan ajaran tauhid ini akhirnya ditangkap. Nah, ditangkap menurut etikot kita itu diangkat oleh Allah, tapi menurut mazhar kita yang dilihat oleh orang-orang itu ditangkap kemudian disalib. Berarti dari lingkungan daerah Syam. Nah, Syam'un al-Ghazi ini kalau siang harinya menurut cerita malaikat Jibril kepada Rasulullah itu berjihad fisabilillah, memiliki senjata yang terbuat dari tulang rahangnya unta. Jadi tulang rahang unta itu jadi senjatanya. Tapi biidznillah itu menjadi mukjizat dari Allah yang menjadi ciri khas para nabi-nabi zaman dahulu. Itu ceritanya cerita yang mukjizatnya itu mukjizat yang khariqul lil 'adah, kesaktian, benda yang bisa mengeluarkan apa dan sebagainya, dipukulkan ke air, membelah lautan. Keren-keren gitu, kelihatannya keren seperti itu. Kemudian Nabi Soleh disuruh memukul batu, dari batu itu keluar sapinya. Itu luar biasa. Nabi Yunus ditelan ikan paus, dimuntahkan lagi masih hidup. Mukjizatnya keren-keren. Termasuk Syam'un al-Ghazi ini bukan oleh mukjizat, dia hanya memiliki senjata yaitu tulang rahangnya unta. Nah, tapi beliau kalau sudah menegaskan tulang rahang unta ini sekali itu musuh itu mati. Rombongan musuh yang menyerang dia pada mati semuanya. Itu sampai sapinya zaman dahulu itu mukjizatnya seperti itu. Nah, ketika beliau kehausan dari tulang rahangnya ini keluar air pakai untuk minum. Kalau lagi lapar, tulangnya ini tiba-tiba mengeluarkan daging yang bisa langsung dimakan oleh Nabi Syam'un ini, oleh Samson. Sehingga nggak punya rasa haus, nggak punya rasa lapar, karena ya setiap saat dicukupi oleh Allah dengan tulang rahang. Pakai senjata juga sebagai sumber energi juga. Jadi ya benar-benar kuat seperti yang digambarkan di film itu. Selama 1000 tahun kalau siang berjihad, kalau malam dia sholat tahajud. Bahasanya mungkin bukan sholat tahajud, tapi sholat malam. Nabi di hadapan Allah siang berjihad, malam tahajud, disampaikan begitu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Jumlahnya ada 1000 sampai dengan 1000 dan selamanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah diceritakan itu, kemudian Rasulullah tertawa, tapi ketika melihat para sahabat di sekitarnya itu jadi sedih. Kalau umat zaman dahulu umurnya sangat panjang sekali, bagaimana dengan umatku? Beliau hanya wakil menyampaikan ini kepada malaikat Jibril. Turunlah kemudian wahyu dari Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita akhirnya diberikan kado spesial kalau kita di bulan Ramadan ini akan mendapatkan satu malam yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Ini disebut malam Lailatul Qadar. Biarkan Nabi Syam'un siangnya perang, berpeluh, berkeringat, mengeluarkan tenaga energi. Berapa jenisnya cukup kalau siang puasa, nggak usah perang. Siangnya puasa,
malamnya harus Lailatul Qadar. Kalau sampun ghazi nggak tidur malamnya, sholat malam, nangis, memohon kepada Allah, istighfar kepada Allah, kita malamnya cukup dengan hanya 2 rakaat sholat malam di malam Lailatul Qadar itu pahalanya, sudah tulisan pahala itu bisa tampak Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan percaya nih, malam Lailatul Qadar itu pahalanya banyak, itu percaya betul? Percaya. Berarti kan dari mana panjenengan sedaya di hati kita ini berarti ada keimanan. Kalau panjenengan sedaya itu ada kepercayaan, ada keimanan kepada Allah, kepada apa yang disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran, kepada apa yang didhawuhkan oleh Rasulullah melalui hadis-hadisnya, dijelaskan juga oleh para ulama. Ini percaya. Kalau nggak ada keimanan, kalau manusia bukan percaya, mosok sih malam itu podo begini yo podo, begini yo rasanya yo podo ngantuk, wajah begini podo ngantuk. Minggu turu yo rasanya podo kalau malam-malam yang lainnya. Terus apa bedanya? Apa bedanya dengan malam yang lain? Malam Ramadan bedanya kalau malam awal kemarin hujan. Kalau malam Lailatul Qadar biasanya tidak hujan. Paling bedanya cuma seperti itu. Biasanya malam Lailatul Qadar itu selain tidak hujan, kalau jenengan tadi malam dicokoti nyamuk. Biasanya malam Lailatul Qadar nyamuk itu tiar biasanya. Menurut beberapa riwayat itu biasanya seperti itu. Kalau malam biasanya bulan tidak tampak, pagi harinya matahari tidak segera muncul karena ketutupan mendung. Biasanya kalau malam Lailatul Qadar bulan itu tampak. Malamnya cerah, bintang-bintang juga kelihatan. Pagi harinya saat mulai menjelang syuruk ini di bagian timur itu sudah kelihatan sangat terang benderang, dan matahari itu muncul wujudnya itu tidak terlalu, sinarnya tidak terlalu menyilaukan, tidak terlalu panas, tapi seperti mendok setengah matang. Pak, kalau jenengan senangane tadi sahurnya pakai telur ceplok setengah matang, mundur ketok kilo-kilo seperti bulan. Dan kelihatan komarun itu kelihatan, syamsun menyilaukan. Itu diantara tanda kalau malam itu adalah Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita tentang Sampun Al-Ghazi yang disampaikan langsung oleh Malaikat Jibril pada Nabi Muhammad SAW itu akhirnya menjadi kado spesial untuk kita semuanya. Jadi jangan khawatir kalau dulu umat-umat zaman dahulu itu umurnya sangat panjang sekali, dogo-dogo umure. Bapak dan sedaya ojo meneh sampai sudah tahu, kadang-kadang umur saya itu mulai darah tinggi, jantungan, renor-renor, nggak sampai mencapai 60 itu sudah banyak. Masalah anak muda sekarang, masya Allah, kalau saya lihat misalnya waktu cangkruan di warung-warung itu minumannya warna-warni, Bapak, Ibu dia warna-warni. Itu apakah ginjalnya sampai 63 tahun ya? Kalau kita samakan dengan umurnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau umurnya pendek, kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, mendapatkan Ramadan itu juga semakin sedikit. Kandungannya kalau panjang sedaya kan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kita tahun ini 1447 sudah ditakdirkan Allah untuk bisa mendapati Ramadan. Terus tambah mana bunganya? Bunganya akhirnya kita apa? Wabalighna Ramadan al-Mukbil. Pengen ditemukan kalau Ramadan berikutnya yang akan datang. Begitu. Tidak semuanya bisa ketemu. Ya tahu, jamaah ini tahun depan barangkali ada yang tidak ketemu juga, bisa jadi. Atau jangan-jangan yang
bisa jadi karena umur kita sama sekali tidak tahu. Ya, saya jadi teringat bulan kemarin tanggal awal tahun baru tanggal 4, tepatnya hari Ahad. Itu ibunda saya dipanggil oleh Allah. Nah, dipanggil oleh Allah dan 15 hari di ICU dan HCU. Beliau itu mengulang-ulang doanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mengulang-ulang di tengah beliau antara sadar tidak sadar, kadang-kadang tidak sadar karena terkena gula darah diabetes yang naik turunnya luar biasa, gitu kan. Kadang sadar tidak sadar, tapi di tengah sadar tidak sadar itu berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ingin tetap ibu itu disampaikan oleh Allah sampai masuk di bulan Ramadan. Nah, sampai saya guyonan sama adik. Kebetulan yang jaga saya sama adik. Guyonannya begini, Dik, siapkan dirimu untuk persiapan kita, insya Allah dengan doanya ibu. Kalau ini makbul, kita akan nungguin ibu di rumah sakit sampai dengan bulan Ramadan. Bisa jadi sampai dengan tanggal 1 ini saya nggak bisa hadir di sini, bisa jadi saya sudah menyiapkan mental seperti itu. Tapi qadar Allah, umur tidak ada yang tahu, ternyata Allah sudah memanggilnya pada tanggal 4 Januari kemarin sebelum masuk kita. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, meskipun umur kita ini nggak terlalu panjang, ya 60-70 tahun pun sudah banyak sekali, sampai dengan 80 tahun juga tidak terlalu banyak orang bisa menjangkau. Tetapi karena kita iman, kalau panjenengan sudah ini sudah terus yang percaya kepada sesuatu yang kita belum melihat, jadinya belum melihat pahala itu bentuknya kotak atau bunder atau lonjong atau tempatnya di atas atau tempatnya di bawah, wujudnya seperti apa kan kita tidak tampak. Andaikan pahala, kalau saya sebutkan di depan tadi, raka'atayil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Panjenengan diparingi wonten informasi dari Nabi Muhammad bisa membayangkan dunia ini jadi milik kita. Itu bayangannya seperti itu. Kalau orang misalnya diberikan dunia beneran, ini bakal berbondong-bondong ini. Sholat sunnah qobliyah subuh ini sudah nggak akan muat. Termasuk masjid As-Sakinah ini yang ramai begini, ini kalau misalnya oleh Allah hijabnya tentang pahala itu dibuka, pasti semua masjid di seluruh dunia pasti penuh. Tidak ada orang kafir, orang non-muslim, pasti semuanya akan muslim, pasti semuanya akan syahadat karena hijabnya dibuka oleh Allah. Tapi karena kita saat ini berada di alam dunia, alam dunia itu adalah alam ujian untuk kita sebagai manusia. Roh kita masih menyatu dengan jasad. Roh ketika masih menyatu dengan jasad itu akhirnya masih ada hijab, masih ada tutup yang diberikan oleh Allah kepada kita. Pahala tidak tampak. Apa yang kita yakini ini hanya keyakinan saja. Keyakinannya benar atau tidak, yo pokoknya pokok yakin. Apa sing diomongno Kanjeng Nabi yakin. Dawuh Gusti Allah teng Quran kabeh bener, senajan belum pernah kita tahu. Ini ada namanya baru-baru ini menarik, ada orang pengusaha atau bagaimana yang ramai di mana Pak? Sempat lihat Pak di medsos. Jadi kalau waktu Ramadan begini, yang ikut sholat tarawih dikasih 50.000 Pak per jamaah. Masya Allah Pak, masjidnya itu selalu penuh, istiqomah, mulai 1 Ramadan sampai ini sudah hari ke-11 pagi. Itu istiqomah segitu-gitu terus nambah terus karena setiap bulan dapat angpau 50.000
50.000 tiap kali jamaah. Ya, bayangkan satu keimanan kepada Allah, satu keimanan kepada 50. Ternyata lebih sregep iman kepada 50.000 daripada iman kepada ya. Ternyata karena kita beberapa jenis segala ini masih hidupnya ini memang berada di alam materi. Dunia ini kan alam materi, sedangkan roh itu adalah alam yang hanya Allah yang tahu. Kita hanya diberikan ilmu hanya sedikit tentang alam roh, alam immaterial. Sehingga menurut kita sesuatu yang sifatnya materi itu hanya lebih penting daripada yang immateri. Ganjaran itu apa kita sing jelas-jelas lulus yang sregep budal nyambut gawe apa sregep sholat jamaah. Nyambut gawe telat ini terasa rugi karena akan dipotong gajinya. Tapi kalau sholat jamaah telat buatan nopo dalilnya apa dalilnya? Innallaha ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun lagi maha kasih. Harus apa-apa telat-telat Gusti Allah. Gak apa-apa wae. Tapi nek telat ngantor apa? Potong gaji ya, karena kita berada di alam materi. Jadi materi itu terlihat lebih penting daripada yang non materi. Bapak dan Ibu para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kita perlu istiqomah, kita bersama-sama perlu persiapan ya. Semaksimal mungkin kita dikenakan bulan Ramadan ini untuk bisa menjalankan ibadah puasa dan sebagainya, termasuk berusaha untuk bisa mendapati malam Lailatul Qadar. Meskipun dengan sudah pernah mendapati malam Lailatul Qadar sebanyak 45 kali misalnya yang umurnya 60 tahun, itu pun belum bisa menjadi jaminan kalau kita akan bisa di surga. Itu belum ada jaminan. Meskipun tadi kalau panjenengan sedoyo itu melaksanakan sholat 40 hari berturut-turut secara berjamaah, tidak pernah tinggal takbiratul ihram, itu pun juga tidak mendapatkan jaminan pasti dari Allah pasti masuk surganya, jauh dari neraka. Tetapi innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah itu namun janji itu bukan bagi melayani janji. Tidak akan pernah Allah itu melanggar janjinya. Dan itulah yang menjadi berita gembira untuk kita semuanya, bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan ini ada satu malam yang utamanya sangat luar biasa sekali. Ya, insya Allah saya doakan karena istiqomahnya jamaah di Masjid Sakinah, para jamaah sekalian di Masjid Sakinah ini semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Dan nanti bersama-sama Pak kita reunian. Moga-moga Allah memberikan fadl kepada kita dan nanti reunian di surga. Kalau kita sih kami nyambi nanti Pak Gembong di Pak Gembong. Oh ada di belakang. Pak Ketua Takmir mungkin reunian Pak. Tapi Pak Gembong buat habis nonton. Nanti Pak Gembong ya Pak. 25 tahun lagi Pak. Kita sama-sama muda Pak nanti Pak. Insya Allah. Sarang-sarang insya Allah nanti kita ya mudah-mudahan kami
Waalaikumsalam.